kita lanjutkan. Di sini kita tidak bisa mengeksplor lebih jauh mengenai persiapan timnasnya karena kami sudah mengundang PSSI. Sekali lagi kami sudah mengundang PSSI, tetapi PSSI tidak berkenan untuk hadir dan bergabung berdiskusi bersama kami di sini untuk mengelaborasi lebih jauh bagaimana kemudian timnas bisa menjelaskan lebih jauh persiapannya supaya kita pun bisa mendorong dan yakin dengan kondisi dari timnas kita. Kita ke Bang Revindo dulu. Nah, ini yakin soal bisnisnya nih. Kalau indikator potensi bisnis yang bisa digali dari penyelenggaraan U20. Baik, terima kasih Mbak Mano. Jadi event olahraga sebetulnya adalah bagian dari sport tourism di dunia yang sekarang sedang berkembang pesat gitu ya. Di sebelum pandemi saja nilainya di global itu 800 miliar dolar sampai 1 triliun dolar. Wah, itu berapa banyak banget Gede ya. banget itu. Nah, ketika pandemi dia terpukul turun sepertiga, tapi ada keinginan untuk bangkit dan diperkirakan ini lembaga e-marketer memperkirakan menjelang 2030 nanti akan mencapai 1,8 triliun dolar di global. Kenapa bisa sebesar itu? Karena wisata olahraganya juga berkembang. Dulu wisata olahraga itu identik dengan datang ke venue menonton kegiatan. Sekarang berkembang. Ada kegiatan olahraga di daerah wisata. Misalnya jet ski dan sebagainya itu berkembang supaya meningkatkan kualitas atraksi wisata. Ada lagi yang lebih baru yang menjadi gaya hidup, pergi ke satu pertandingan sebagai peserta. Nah, kita tahu teman-teman kita itu yang maraton, dia posting kan, saya ikut maraton, balap sepeda dan sebagainya, itu menjadi gaya hidup yang baru, sehingga besar sekali peluangnya. Kemudian dampak ekonominya seperti apa? Dampak ekonominya itu ada tiga tahap kalau satu event, kalau dari literatur ya. Pertama, sebelum event, pemerintah mengeluarkan dana untuk perbaikan infrastruktur, baik venue, jalan, atau bandara, atau apapun gitu. Itu ketika pemerintah belanja, itu sudah berputar uang di konstruksi, di perdagangan, ya di berbagai sektor. Kemudian tahap kedua ketika ada event. Event itu ada tiket, ada makanan minuman, restoran, akomodasi, bergerak. Juga memorabilia, jangan lupa memorabilia juga bisnis yang baik. Ketiga ini yang paling penting yang dilupakan adalah setelah event itu juga harus dikapitalisasi manfaatnya. Setelah event itu apa? Image, citra yang baik, citra yang meningkat. Yang intangible itu tadi yang disampaikan. Betul. Kemudian ke citra yang baik itu akan mendorong wisatawan datang di masa depan. Sebagai contoh, Piala Dunia Rusia, Bang Toel, Pak Menteri ya 2018, itu berhasil merubah citra Rusia dari negara yang katanya dingin penuh mafia, tapi mereka siarkan itu malam hari itu satu keluarga dengan anaknya jalan-jalan di pusat kota gitu. Oh, ternyata Rusia tidak seseram yang kita bayangkan, itu merubah pariwisata Rusia. Kalau mereka tidak terhantam oleh pandemi, itu luar biasa dampaknya. Sayangnya terhantam oleh pandemi. Jadi biaya penyelenggaraan Rusia yang 12 miliar dolar itu di tahun pertama sudah tertutup 14 miliar dolar. Dan dampaknya bukan hanya di tahun itu, di tahun berikutnya itu pariwisatanya bangkit di tahun 2020-nya. Bangkit itu itu dampak yang intangible gitu. Selain yang intangible jangan dilupakan juga bagaimana hype yang tercipta itu menumbuhkan kompetisi domestik lokal. Junior lokal. Itu yang akan bisa membantu membiayai pemeliharaan venue. Kalau berhenti hype-nya ya nanti jadi beban pemerintah, jadi venue-nya jadi terbengkalai. Tapi kalau itu di momentum itu digunakan untuk menyelenggarakan kompetisi lokal, maka Jakabaring bisa dipelihara yang waktu Asian Games kemarin misalnya. Tapi sayangnya kan berhenti karena pandemi. Tapi kalau itu dilanjutkan, itu akan menjadi dampak ekonomi yang besar. Mungkin itu untuk pembukaan diskusi. Tapi kita kan khawatir nanti tahun depan resesi karena sudah diwanti-wanti loh, bahkan kemarin dalam annual meeting IMF World Bank juga sudah disampaikan ini kemungkinan masih gelap, belum jelas. Oke, baik. Justru kalau resesi apa yang dilakukan orang? Pertama, orang mencari hiburan. Ya. Kedua, orang mengurangi mobilitas, dia akan berada di depan TV dan gadget. Nah, disinilah sebetulnya peluang menjadi besar. Kenapa? Mencari hiburan dan di depan gadget. Nah, di sini saya punya data bahwa ketika dunia dilanda pandemi COVID misalnya, katanya di seluruh dunia itu industri remuk, ambruk. Tapi faktanya pengeluaran iklan dunia naik. Dari naik tahun 2021 itu mencapai 800 miliar dolar dan 3/4-nya itu untuk untuk iklan di tayangan baik TV konvensional maupun saluran digital. Baru yang 1/4-nya yang di ruang-ruang publik itu. Itu artinya pengiklan industri paham bahwa pandemi semakin mendorong orang untuk fokus semakin akrab dengan layar kaca mencari hiburan. Jadi peluangnya besar dan
tadi kalau dikatakan Bung Toel, oke, hak siarnya sudah Iya, sudah kita nggak dibeli. bisa dapat ya Bung Toel ya? Tapi kan paket siarannya kalau kita menilai kan bisa dibuat satu paket yang ada previewnya, ada debatnya, ada iklannya di situ. Satu paket kan tetap bisa gitu. Bukan dari tayangannya itu gitu. Jadi saya pikir saya optimis biaya yang dikeluarkan akan tertutup jika ini dipersiapkan dan dikelola dengan baik. Pak Menteri, sudah ada koordinasinya supaya itu bisa dikapitalisasi dengan baik. Karena ini barang ternyata gede loh potensinya. Iya, kalau nggak gede dia nggak jadi Itu dia. cabang olahraga yang dibandingkan yang lain-lain kan sepak bola ini kastanya memang benar-benar tinggi. Nah kita mempersiapkan itu seperti yang disampaikan oleh Bung Toel ini karena lebih dia tertuju kepada development ya. Karena ini kelompok umur. Soal nanti ada dampak-dampak ekonomi yang di luar yang kita persiapkan akan muncul itu menjadi bonus buat kita. Tetapi apa yang kita akan dapatkan sama seperti tadi disampaikan berbagai hal misalnya orang akan datang. Ini yang kelompok umur seperti ini U20 itu mereka kebanyakan informasi yang saya dapat tuh keluarganya banyak yang ikut. Jadi dia akan datang, ada temannya dan lain sebagainya. Di samping itu juga dari berbagai klub-klub besar dan lain sebagainya, pemantau talenta itu mereka akan datang ke sini melihat. Kan tadi sampaikan Maradona itu lahir dari waktu di Jepang. Ya, dipantau itu di situ. Nah nanti yang seperti itu akan datang semuanya. Dan saya kira yang paling mahal buat kita adalah menunjukkan Indonesia mampu, Indonesia enak untuk didatangi dan silahkan datang berkali-kali ke Indonesia. Saya kira itu nilainya bisa dihitung seperti apa. Dan kita menunjukkan bahwa kita bisa. Karena kita bukan hanya bidding untuk U20. 2036 kita sekarang sedang persiapkan bidding untuk tuan rumah Olimpiade. Wah. Itu. Dan siapa tahu Optimis. juga kita bisa dapat untuk yang senior. Kalau FIFA melihat bahwa kita mampu, kita bisa dipercaya dan semuanya oke, mungkin saja kita bisa menjadi tuan rumah untuk yang senior. Bung Toel ini sangat optimis sebenarnya dan baik. Meskipun banyak orang bilang gelap kondisinya ekonomi. Tetapi sebenarnya secara bisnis kalau dikelola dengan baik, tadi Pak Menteri juga optimis, ini bisa loh, potensinya bisa tergarap dengan baik. Dan opportunity-nya besar tadi. Iya, kalau hitungan angka sih mungkin saya nggak bisa ngomong kali ya. Tapi opportunity-nya kan misalnya waktu persiapan konstruksi ya, infrastruktur. Mau stadium ataupun mau infrastruktur lain. Infrastruktur lain kan bisa lapangan latihan, fan zone gitu kan, buat tempat para fans gitu kan. Lalu kemudian ya tourism, travel, hotel, industri pesawat terbang ya, airline gitu. Saya pikir itu akan ikut bertumbuh di situasi itu. Hanya mungkin yang perlu didorong adalah juga hospitality, kuliner, lalu cuma ini nih, aparel ini bisa jadi problem. Bisa nggak itu? Karena kasus di Brasil, waktu terjadi 2014 Piala Dunia Brasil, FIFA sangat memproteksi area di sekitar stadium. Jadi jarang bisa yang berjualan atau padahal kita biasanya begitu. Iya, hanya dikhususkan untuk mereka-mereka yang sponsor resmi. Jadi proteksi FIFA terhadap klien, terhadap sponsornya memang luar biasa. Jadi perlu cara juga lah buat UMKM kita meraup keuntungan nanti ya, Pak Menteri. Cuman yang paling penting sebetulnya tourism. Tourism ini harus bisa memanfaatkan betul event besar seperti ini. Karena ini kan soal brand paling tinggi, paling ultimate sepak bola ya Piala Dunia. Beserta turunannya gitu loh. Olimpiade aja kan kalah. Dari sisi nilai jual komersial. Jadi paling dahsyat, paling ultimate lah Piala Dunia kalau kita bicara event. Ini kasta tertinggi. Kalau tourism persiapannya Anda lihat yang ada sekarang? Ya, sebelum ke situ mungkin ada beberapa referensi karena saya peneliti ya. Asian Games 2018 itu kita yang meriset dengan Bappenas, studi Bappenas dan UI. Jadi kalau Pak Menteri tadi mengatakan Olimpiade optimis juga karena kita sukses menyelenggarakan Asian Games. Angkanya dengan biaya 24 triliun setelah di total dampak ekonominya mencapai 45 triliun. Artinya lumayan. Ya. Itu yang multi event. Yang single event kemarin
IPRIX ya, Formula E dihitung oleh teman-teman Indef gitu menghasilkan 2,76 triliun. Jadi sebetulnya itu besar peluangnya. Nah, pertanyaannya tadi nyambung dengan Bang Towel gitu. Bagaimana memaksimalkan perputaran ekonomi domestik? Satu yang di Asian Games kemarin pelajaran penting adalah kita baru minggu terakhir sadar bahwa potensi hype dari masyarakat itu besar. Baru dibuat yang tiket festival yang bebas masuk tanpa masuk ke venue. Ternyata itu antusiasnya luar biasa. Betul, dibuat layar besar di sekitar stadion, berputar perekonomian baik di Jakabaring maupun di GBK. Itu yang kita mungkin harus pikirkan Pak Menteri. Kalau tiket venue kan terbatas, penuh ya, tiket habis sudah. Tapi hype di luarnya itu kalau mungkin dibatasi di sekitar stadion, apakah di seluruh kafe di kota tersebut diorganisir gitu, supaya semua UKM dapat gitu. Itu yang penting, yang sangat penting. Lalu berikutnya adalah jangan lupa ini nanti memorabilia apakah kita boleh juga mengambil sebagian. Karena kemarin Olimpiade Tokyo misalnya Mbak Mano, Olimpiade Tokyo itu nyaris tanpa penonton. Dia mengandalkan apa? Betul-betul mengandalkan siaran dan memorabilia. Dan memorabilia dia dari 26 miliar dolar biaya penyelenggaraan itu 1/5 atau 1/4 sampai 1/5-nya tertutup hanya dengan memorabilia. Tapi memang luar biasa sebelum event dimulai sudah tersedia di berbagai platform online gitu. Jadi banyak hal detail yang perlu kita pikirkan. Jadi katanya the devil is in the detail. Masalahnya itu pada detailnya gitu. Kalau hitungan besarnya ini masuk nggak ada masalah. Apalagi ada komitmen dari FIFA Pak Menteri ya, tadi Indonesia keluar 500 miliar. Memang bukan jumlah yang sedikit, tapi untuk penyelenggaraan event itu sangat masuk akal. Jadi komitmen FIFA yang untuk operasional ditambah komitmen pemerintah yang untuk persiapan, di total saya bisa hitungkan nanti angkanya menciptakan berapa gitu. Itu untuk sekedar gambaran kasarnya gitu. Tapi masih cuan? Masih, harus. Ini yang penting, makanya saya langsung ini masih cuan gak nih? Layar sudah dikibarkan, tidak boleh mundur gitu. Harus. Jadi kita di sini bukan berdebat pro atau kontra, tapi berdebat bagaimana dampak ekonominya bisa maksimal. Iya, gimana cuannya makin banyak kenapa Pak Menteri? Ya, tadi angka 500 itu sudah termasuk persiapan untuk timnas ya. Jadi bukan hanya. Tidak all include. Ya, kalau yang ini sih sekitar 300 sampai 350 lah. Untuk infrastruktur. Ya. Untuk persiapan yang lain-lain, tetapi kemudian untuk persiapan timnas kan semuanya kita yang support itu termasuk pelatih dan lain sebagainya itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah mudah-mudahan hitungannya tidak meleset dan saya punya keyakinan karena pandemi kan makin menurun, nanti pemerintah tinggal menunggu momentum akan melihat apakah masih tetap pandemi atau menjadi endemi. Kita tunggu saja karena beberapa bulan terakhir kan nggak terlalu tinggi lagi. Nah kalau seperti itu maka masyarakat bebas jalan, bebas kesana kemari, tentu potensi ekonominya akan makin baik. Tadi Bung Toel menyampaikan kepada saya, bagi mereka yang datang misalnya kita bebaskan visa seperti di tempat yang lain. Saya kira nanti kita akan bicarakan itu sehingga makin menarik orang untuk datang. Dan sekali lagi ini karena kelompok umur, anak-anak U20, keluarganya itu banyak yang ikut untuk menonton anak-anaknya. Sama dengan kita juga sih. Ini ada ternyata potensi yang kalau secara detail dibicarakan banyak yang bisa diusahakan dan diupayakan. Nah kira-kira detail apa lagi yang bisa dilihat celahnya? Bung Toel sudah nggak sabar mau menyampaikan, tapi kita jeda dulu, usai jeda kita kembali.